Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Surono selaku calon guru penggerak angkatan 10, dan yang saya hormati pula Ibu Guru Ibu Guru SD Pangawaren. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi bersama dengan Pak Surono selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru hebat di SD Pangawaren kami. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi Bapak Ibu, Pak Surono selaku calon guru penggerak sudah belajar bagaimana cara membuat visi sebagai pendidik, dan di sini akan belajar dan mendiskusikan bersama bagaimana visi dan misi yang berdampak pada murid tentunya. Harapannya setelah melaksanakan diskusi ini akan menjadikan refleksi bersama untuk kedepannya dalam mengembangkan sekolah. Ya, syukur-syukur ada perubahan-perubahan yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi lebih luar biasa. Di sini jangan terlalu resmi ya Bapak Ibu, kita ngobrol santai saja. Jadi ketika ada undang-undang silakan dikeluarkan, mungkin nanti terkait yang sudah berjalan selama ini seperti apa, kedepannya mimpinya itu seperti apa tentang sekolah ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya nih Bapak Ibu, supaya mempersingkat waktu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Surono selaku calon guru penggerak untuk memfasilitasi jalannya diskusi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi begitu banyak nikmat serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam acara pendampingan individu kedua atau KI 2. Saya sebagai CKP oleh pengajar praktek Ibu Siti Nurjana SPD Bio, yang saya hormati Ibu Pepe pengajar praktek, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pangawaren 4, dan saya hormati pula rekan-rekan guru SD Pangawaren 4. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kesediaan dari Bapak Ibu guru mengikuti diskusi ini ya, dalam hal pendampingan individu kedua. Selanjutnya untuk saya di modul 1.2 ini berada visi dan peran guru penggerak akan menyamakan ataupun apakah visi misi sekolah kita sesuai atau belum dengan visi misi saya sebagai guru penggerak atau visi misi kita bersama untuk meningkatkan secara keseluruhan yang sudah ada atau memperbaiki yang sudah ada. Yang pertama adalah kita akan diskusi. Saya ingin ada pendapat-pendapat dari rekan-rekan guru. Ini yang pertama kalimat tumpang atau kalimat
kalimat rupa siapa ya? Kalimat yang memang sengaja dibuat agar ya, kalimat yang tidak agar orang yang bertanya itu paham atau mau kemana ya. Ya tidak jelas sebenarnya kalimat yang tidak jelas apa ya, kalimat yang tidak ya, lupa ini penggurunya juga saya ya, kalimat belum lengkap atau ini silakan dilengkapi nanti untuk menyamakan visi-misi kita bersama. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru memimpikan murid yang seperti apa sih? Ya. Nanti silakan ditulis. Nanti tempel di sana. Silakan untuk menempel. Mungkin satu-satu jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Oh ya. Jawab pertanyaan nomor 2 ditempel. Oh ya. Berarti sekarang. Satu dulu dikasih nama. Oh ya. 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 Iya. Ini nomor 1, Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Silakan ditulis. Ditulis ini sebetulnya. Biar kelihatan di fotonya. Biar kelihatan. Iya, Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Silakan tulis. Bebas ya. Yang bagaimana? Satu aja ya. Satu ya. Kalau sudah ditempel. Ya, kalau sudah silakan ditempel. Di sana boleh kan? Silakan kan. Iya, Mas. Ya, itu untuk yang kuning ya. Sana. Kita percaya bahwa murid adalah Untuk nomor 2 ya, itu silakan diisi ya. Kita percaya bahwa murid adalah ini dicontohkan Ibu Bapak ya, bahwa murid adalah apa? Contohnya murid itu bisa kita buat pintar atau mungkin tidak ada yang bodoh atau bagaimana. Ya, terima kasih. Itu untuk yang warna hijau. Silakan ditempel. Kalau sudah silakan ditempel. Ya, kita percaya bahwa murid kalau boleh rapi ya, bisa fokus dulu. Aduh. Ya, untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan
silakan untuk bisa bebas ya. Di sekolah kita mengutamakan murid, ya diutamakan yang benar murid. Yang murid yang pintar, ada murid yang berbudi pekerti atau segala macamnya. Ya, untuk nomor 4 yang kalimat umpan saja, nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa ya, bukan apa ya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa Jadi Bapak Ibu di sini sedang memikirkan murid itu yang seperti apa, harapan masa depan. jadi pendidikan ya yang kurikulum Merdeka Belajar kita mengutamakan bahwa ya berpusat pada murid. Jadi kita sebenarnya mau mendidik murid yang seperti apa sih? Ya semua ini tetap mengacu pada murid ya. Jadi selanjutnya yang kelima adalah kita warga sekolah yakin bahwa ya kita warga sekolah yakin bahwa Kopi pasti. ya ini yang pertanyaan selanjutnya, kita dan warga sekolah menang, kita warga sekolah paham bahwa murid adalah
bagaimana bersama bisa apa gitu. Kalau kita terserah, yang penting sesuai dengan pikiran dan ya yang ada dalam bayangan Bapak Ibu atau impikan oleh Bapak Ibu semua. Kalau mau dua, silakan beda kertas sih kalau Bapak ya. Maksudnya dengan kertas yang lain. Kalau Ibu mau kalau mau dua, silakan beda kertas sih kalau Bapak ya. Maksudnya dengan kertas yang lain. Kalau Ibu mau ya, terus memimpikan murid yang berakhlak mulia juga ada ya. Ini hampir sama. Kita percaya ya, yang selanjutnya daripada Ramadan kita percaya dari kawan ibu-ibu ini, kita percaya bahwa murid adalah individu ya, keunikan dan karakter. Murid yang polos, anak-anak yang memiliki karakter masing-masing. Murid adalah anak yang perlu bimbingan menjadi pandai dan cerdas, murid yang pintar dan sopan santun ya. Yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan menjadi yang terbaik, kepentingan umum atau sekolah, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Guru dan ruang sadar betul bahwa pertanyaan kalimat umpan adalah kalau murid sedang belajar mencari ilmu, belajar itu penting. Semua murid mampu meraih cita-citanya. Belajar didik untuk jadi yang berdasar yang mereka murid sekolah itu adalah bahwa yang WhatsAppnya mereka belajar untuk menjadi pintar dan berbudi baik. Belajar dengan baik untuk mencapai cita-citanya. Murid adalah anak yang berakhlak. Selanjutnya dari waktu yang kelima, warga sekolah yakin bahwa yang pertama anak didik bisa meraih prestasi. Sekolah dapat siswa mencetak menjadikan siswa berprestasi untuk dapat membimbing murid menjadi sampai atau mengajari sampai bisa. Bagus juga ya, murid yang paling unik untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai pembelajaran, dapat menciptakan budaya positif.
Selanjutnya yang berenam kita dapat ke sekolah ini paham bahwa setiap anak bahwa yang pertama ini jawaban, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dapat sukses dengan apa yang mereka impikan. Pendidikan itu penting buat murid. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dalam pendidikan. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing sehingga dapat menjadi kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Murid akan membawa nama baik sekolah. Murid adalah anak-anak yang berperilaku sopan dan santun. Ya, itu adalah mimpi ataupun pandangan terhadap lingkungan. Ya, apakah visi misi ini kan visi misi kita semua guru? Apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolah kita? Apa perlu perubahan? Dari mewujudkan siswa-siswa berprestasi, ya di sini juga sudah murid yang sopan, berterima, siswa berprestasi dan berbakat, cerdas dan berprestasi, ya. Ini sudah ada. Bagaimana kepada Tuhan, ya, sudah. Jadi di sini juga di visi-misi kita sama dari dua ini beralat kelima bertakwa, terus cinta terhadap lingkungan, ya, itu memiliki karakter yang baik, ya, murid yang punya keunikan dan karakter yang baik, ya. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi-misi di sekolah? Ya, kita sesuaikan apa ini inisiatif perubahan, ya. Perubahan itu visi-misi itu apa yang perlu dirubah? Kalau melihat apa yang telah Bapak Ibu mimpikan, apakah perlu kita rubah visi-misi sekolah kita, ditambahi atau dikurangi? Ya, sudah sesuai. Tetapi kalau bisa kita rubah, ya, monggo aja. Jadi yang tidak di situ tertulisnya apa? Berprestasi dan bertakwa. Yang tidak sesuai, yang perlu ditambah ini sudah bagus, tetapi kita sesuaikan dengan apa yang kita pilih. Monggo yang belum tertentu pendidikan mandiri, ya, memberikan murid yang mandiri ini di sini, ya. Ya, mandiri kita masukkan dalam ketika kita masukkan, ya, tidak ada, ya, di situ visi sebenarnya, ya, kita masukkan saja. Bagaimana kalau kita sudah mandiri, ya, mempunyai murid yang mandiri, terus aktif, kreatif, ini juga belum, ya, berkarakter, bagus. Coba Ibu Bapak buat kalimat yang untuk memasukkan kata mandiri, berdiri pekerti luhur, kreatif, ya, biar semua kita tampung, kita jadikan satu kalimat yang pas untuk membuat tema di sekolah kita sesuai yang Bapak Ibu tulis atau yang Bapak Ibu mimpikan atau inginkan. Coba
Bu Lina, kamu ayo dimasukkan kata-kata itu yang paling untuk menambahkan, bukan merubah. Menambahkan visi SD Negeri Panamarin Nomor. Mungkin ya, mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Oh, ya bagus. Ya ini masukannya. Ada yang lain, Ibu? Kalau Mewujudkan siswa-siswi yang mandiri, yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ya bagus ya, terima kasih Ibu Kori. Selanjutnya monggo untuk Bu Tuti bisa menawarkan apa yang perlu inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga visi sekolah. Ya. Mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, mandiri, aktif dan kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang. Ya, itu bagus ya, semakin ya mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi kita ya ada masukan lain, monggo Bu Ainur. Ya? Oh. Jadi apa itu untuk perubahan ya, kita jadikan visi sekolah kita tambahkan ya, menjadi mewujudkan siswa-siswi berprestasi ya, mandiri, berkarakter, berakhlak mulia, aktif dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, kolaborasi atau kerjasama ataupun apa yang kita lakukan untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Monggo untuk monggo ya, untuk mewujudkan ada masukannya kita berdiskusi, silakan. Untuk mewujudkan ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, ini kita untuk mendukung visi misi kita itu apa sih yang perlu kita lakukan ya, atau kepala sekolah lakukan, atau orang tua lakukan? Silakan Bu Tuti untuk ini yang harus dilakukan untuk kolaborasi atau kerjasama. Kepala sekolah harus ini, guru seperti ini gitu, atau orang tua harus bagaimana? Silakan. Untuk mewujudkan visi misi sekolah yang tadi telah kita putuskan, kita apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Monggo untuk masukannya kita nanti bareng-bareng untuk bisa menyimpulkan ya. Ada yang lainnya? Kolaborasi yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan visi sekolah itu diantaranya menurut saya
bisa menggunakan, guru itu bisa menggunakan model pembelajaran apapun yang disukai oleh siswa dan dikuasai oleh guru. Yang terpenting pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Oh, ya, terima kasih jawabannya sangat bagus sekali ya. Ngomong untuk yang lain dari Ibu Tuti ada tambahan ya. Nah, apa nanti kita simpulkan. Yang penting semakin banyak pendapat, semakin mudah kita menyimpulkan. Ini coba peran orang tua gimana gitu untuk mewujudkan posisi. Untuk peran orang tua atau peran kepala sekolah bagaimana? Silakan. Di sini kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua. Dari ketiga pihak tersebut menurut saya harus bekerja sama, terutama untuk orang tua tadi ya. Jadi orang tua itu harus benar-benar berperan aktif dalam memberikan wawasan, terus memberikan motivasi terhadap anak tersebut bahwa untuk lebih rajin lagi belajarnya, agar di mana visi sekolah itu akan berjalan dengan lancar dan terwujudnya visi sekolah yang berhasil. Itu peran orang tua dan guru dan kepala sekolah. Jadi intinya kerjasama dan aktifan dari orang tua itu sendiri. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Sebagai guru bagaimana untuk ini Bu? Ya, Bu. Untuk guru sih harus seperti apa untuk bisa mewujudkan di sekolah ini? Kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru itu misalnya menanyakan kepada siswa seperti gini, siswa itu sukanya pelajaran apa sih? Sukanya dengan materi yang kayak gimana gitu kan. Misal gini, di pelajaran matematika dia itu suka yang tanya jawab kayak gitu kan. Misal kita kasih kuis gitu kan ya, kasih kuis. Kalau orangnya kalau siswa yang lebih aktif kan mungkin sering maju ke depan gitu kan. Jadi memunculkan siswa itu untuk berpikir lebih aktif, intinya seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu bisa mewujudkan visi sekolah. Ya, bagus sekali ya. Ya. Ya, bagus Ibu Kori. Nah, untuk selanjutnya coba ya, peran Ibu kepala sekolah sih harusnya seperti apa di kolaborasi ini untuk mewujudkan visi sekolah Bapak Kori? Ya. Tuanya, karena kita untuk lebih maju lagi kita kan memerlukan kontribusi dari orang tua, bukan dari pihak sekolah saja. Maka yang paling utama adalah kita harus tahu kondisi orang tua atau wali murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina. Ya, peran kepala sekolah sudah. Ya, itu tadi kolaborasi yang perlu dilakukan, disimpulkan. Jadi ketiganya antara guru, orang tua, dan kepala sekolah harus berkolaborasi, bekerja. Kepala sekolah memberikan program-program ataupun memberikan masukan, orang tua juga tetap ikut membantu untuk kegiatan yang ada di sekolah ataupun hal yang membantu visi-visi kita, visi sekolah kita terwujud. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, apa yang harus dilakukan? Coba. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru? Ya, tadi kan guru, kepala sekolah, dan orang tua berkolaborasi, itu harus ya, wajib bekerja sama. Terus apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Melaksanakan kegiatan-kegiatan Ya.
Ya, apa Bu? Contoh kegiatan-kegiatannya mungkin. Oh ya, contohnya mungkin untuk kegiatan ya, guru ya memberikan pembelajaran yang menarik atau diferensiasi atau untuk memenuhi kebutuhan peserta didik gitu ya. Ya, dengan gaya-gaya. Terus kepala sekolah, contoh untuk kepala sekolah banyak apa? Ya menganggarkan biaya untuk ketika kita menginginkan murid untuk mampu mengikuti perkembangan zaman, ini kan satu ya, kan dari bos ataupun mengusulkan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana ataupun yang lain. Bisa kepala sekolah bisa membuat program atau segala macam yang mampu mewujudkan visi-visi sekolah. Maupun untuk dari yang tadi itu contoh, hanya contoh, silakan untuk yang lain apa yang harus dilakukan oleh ini, monggo Bu Aino. Yang dilakukan guru atau orang tua dan kepala sekolah. Yang dilakukan oleh guru dan orang tua yaitu mungkin lebih menanamkan kesadaran pentingnya peran guru dan orang tua dalam tercapainya visi sekolah. Kegiatannya seperti Ya rapat yang awal tahun untuk membahas visi-visi itu bersama. Selanjutnya mungkin ada tambahan yang lain dari Ibu Wari. Untuk kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu untuk mengadakan rapat untuk memberikan visi supaya sekolah kita lebih tercapai visi-visi. Makasih Bu Siti masukannya. Bu Siti ada masukan yang lain. Allah. Ya, untuk peran orang tua. Untuk peran guru dan orang tua tadi Untuk kegiatannya. bentuk kegiatan agar merealisasikan ya dan Bukan ini mana itu bukan ini nanti Oke, bukan. ya. Untuk agar kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Di mana ini kegiatannya contohnya dari seorang guru itu, jadi guru itu harus bisa memfasilitasi agar kegiatan pembelajaran itu lebih efektif, anak-anaknya bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Terus kemudian kegiatan orang tuanya, jadi dari pihak orang tua itu harus benar-benar mendukung kepada anak apapun kegiatan anak yang ada di sekolah. Sedangkan tadi dari kepala sekolah, tadi contohnya yaitu memberikan anggaran, entah itu dari dana BOS atau pengajuan tersendiri ke pemerintah. Nah itu mungkin bentuk kegiatan dari ketiga pihak tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, itu masukan-masukan apa. Terus selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Ya, langkah konkret. Sebenarnya langkah konkret adalah ya langkah nyatanya akan dilakukan kapan? Ya. Ya, awal tahun ya. Ya. Awal tahun ajaran yang mau di Pak. Ya, realisasikan rancangan prakarsa perubahan ini kapan? Untuk merealisasikannya Awal tahun ajaran. biasanya itu awal tahun pelajaran ya. Ah. Ya, kan biasanya kan kita itu mengadakan rapat pleno di awal tahun. Ya. Kita pertama kita rapat dulu sama guru dan Ya. kepala sekolah. Setelah itu nanti kita mengadakan rapat pleno, ada komite, ada wali murid. Kita sampaikan semuanya di situ. Kalau kita itu akan mengadakan perubahan ini, misal mengadakan kegiatan
kita setelah itu kan biasanya ada anggaran ya. Ya. Nanti kan orang tua murid itu akan menyetujui atau membantu anggaran tersebut. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Oh, benar. Kita 1 semester kita mulai ya apa? 1 tahun ya, berarti 2 semester kita merealisasikan tahun ajaran baru besok, dan waktunya adalah tahun ajaran 2024-2025. Itu langkah konkret yang akan dilakukan kita bersama ya. Ya, siap ya? Selanjutnya apa, Bu? Kesimpulan. Tadi semuanya berarti Ya. keseluruhan. Ya, itulah kegiatan hari ini. Kesimpulannya adalah kita akan mengadakan prakasa perubahan fisik sekolah kita, tahun ajaran baru 2024-2025 dengan menambahkan mandiri, kreatif, aktif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman ya. Rancangan waktunya kita tahun ajaran baru, realisasikan tahun ajaran baru, waktunya adalah tahun pelajaran 2024-2025. Itu saja dari saya ya. Untuk diskusi kesimpulannya saya kembalikan ke PP kepada Ibu Siti Nurjana, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Surono yang sudah memfasilitasi jalannya diskusi. Jadi inti dari diskusi ini bukan berarti kita harus merubah visi yang ada ya Bapak Ibu, tapi lebih ke kegiatan yang mungkin sebelumnya belum ada atau belum dijalankan. Setelah kita melakukan diskusi dan merefleksikan visi misi ini, mungkin bisa lebih mengembangkan lagi ke kegiatan-kegiatan yang selaras dengan visi misi sekolah. Mungkin cukup ya Pak Surono. Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan tempat balik atau tanggapan? Untuk tanggapan monggo. Kalau tidak ada langsung saya duduk saja. Ada Baik, apa? Tidak ada. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah melaksanakan diskusi pada sesi pembekalan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10. Insya Allah nanti ke depannya Bapak Ibu yang akan mengikuti jejak Pak Surono mengikuti program guru penggerak, salah satunya adalah akan melewati fase seperti ini ya. Karena dari 6 bulan ini salah satu proses yang harus dilewati adalah diskusi visi misi dengan seluruh warga sekolah. Intinya supaya kita lebih tahu apa sih yang harus dilakukan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan bagaimana kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali murid untuk mewujudkan impian-impian di sekolah ini. Sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf jika selama membawakan diskusi ini sudah banyak menyita waktu Bapak Ibu. Mungkin harusnya melakukan kegiatan lain ya, jadi harus di sini, dan mohon maaf juga saya karena tadi dari SMP 2 Karangpocung dulu sehingga kesini rada agak siangan gitu. Sebenarnya maunya sih saya pagi ya Pak, tapi karena di sana tadi kepala sekolahnya juga siang ada kepentingan, jadi saya pesanannya pagi. Ternyata di sini juga ada pemberitahuan bahwasanya kepala sekolah tidak ada, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menjalankan semua proses ini dengan lancar, dengan baik. Sekali lagi terima kasih nih Bapak Ibu, dukungannya ke depannya untuk Pak Surono supaya tetap semangat dan sampai 6 bulan ini kuat lah ya Pak. Harus kuat lah ya. Ya wajar ketika ada kalanya kita malas, capek gitu, tapi harus bangkit dan semangat ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi